Oke Min, selamat malam. Ini saya Muhammad Najih, pemilik dari Naj Creative House. Dengan saya di sini, ini saya mau klarifikasi di sini dari awal ketika ada transaksi masuk. Pertama kali di sini adalah, yang saya jual adalah Gigabyte A68 S1 FM2 Plus. Ketika itu Scott Komputer tanggal 16 Mei dia order di saya. Selanjutnya barang tak packing, sebelumnya dia minta dites dulu. Barang sudah saya tes, lalu saya kirimkan videonya ke simpati saya, nomor simpati saya di sini tak videokan. Kebetulan tanggal 16, tanggal 16 ya, ini tanggal 16 ya, tanggal 16 Mei 2020 tak videokan. Ya. Di sini jelas-jelas S1. Nah, tulisannya S1 ya. Ini barang yang saya jual. Nah, kebetulan berbarengan dengan beberapa barang. Nah, S1. Ini adalah video tes sebelum saya kirimkan kepada Scott Komputer. Jadi ini tanggal 16 sudah saya videokan, cuman belum sempat saya kirimkan ke dia. Tapi saya kirimkan ke nomor saya yang satunya karena dia memang minta dites barangnya. Selanjutnya ketika barang nyampe di sana ternyata dia komplain ke saya. Tanggal 16 lanjut tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei siap. Nah, ini tanggal 20 Mei dia minta video. Pertama dia chat saya di sini dia ngechat saya. Awal di sini dia minta chat, kemarin AMD FM2 Plus waktu dites ada videonya gak? Ini tanggal 20. Nah, ini ketika tanggal 20 ada Om, saya jawab, dia minta mana? Saya jawab di sini cek WA dong. Nah, apa bener rusak? Ternyata dia bilang katanya rusak. Lanjut di sini, ini hari Rabu tanggal 20 tak videokan. Video yang sebelumnya ada di simpati saya, nomor simpati saya kirimkan ke dia, dan di sini jelas S1 belakangnya ini adalah S1. Nah, video yang saya kirimkan. Saya kirimkan sampai terakhir video diputar di belakang ada tulisan S1 juga. Nah, ini S1 ya. Nah, ketika sampai di sana dia ngasih video kan forwarded, ini berarti video kiriman bukan punya dia asli mungkin karena forwarded, atau memang video dia asli cuman dari nomor yang lain. Tak putarkan di sini. Nah, di sini dia bilang katanya barang kondisi mati. Nah, dites di sini. Dites kondisi barang katanya mati jadi nggak bisa nyala. Nah, dia pasang PC analyzer, katanya saya nggak tahu yang namanya PC analyzer. Yo, terserah kamu. Saya sudah bertahun-tahun dagang komputer, bukan cuman sekali dua kali ketemu sama user macam ini. Nah, saya masih belum sadar kalau video yang dia kirim ini ternyata bukan motherboard saya. Jadi ketika dia komplain, oke, saya tanyakan di sini, jangan keras-keras mas kalau pakai obeng. Dia jawab, gak keras, susah sambil pegang HP. Terus yang ini kan sehat, video yang saya kirimkan. Saya nggak tahu kalau ternyata video yang dia kirim di sini motherboardnya serinya berbeda dengan motherboard yang saya kirim. Di sini dia DS2, kalau ini saya S1. Nah, ketika di sini PSU-nya pakai PSU apa? Nah, dia di sini jawab pakai power logic. Di sini saya sudah melanggar catatan pelapak saya. Saya nggak nerima power supply power logic atau power supply bawaan casing karena di sini sesuai dengan catatan pelapak yang saya miliki harus pakai power supply minimal tier 2 atau tier 3. Ya, standar garansi kami 3 kali 24 jam. Nah,
no PSU abal-abal, termasuk PSU abal-abal, PSU bawaan casing. PSU yang bagus harus 80 plus. Mereknya dari merek-merek yang terkenal ya. PSU drop. Nah, karena PSU casing atau PSU abal-abal ini rawan drop, makanya saya tidak rekomendasikan karena nanti kebakar biasanya. Khawatir hardware saya malah rusak seperti itu. Dilanjutkan di sini ini skut komputer, alamatnya di sini. Ini lanjut. Nah, dilanjut di WhatsApp. Nah, ya sudah karena dia ngeyel. Nah, ini dia bilang katanya PSU ini buat tes banyak mobil. Ya, mungkin maksudnya adalah motherboard. Nah, jangan pakai power logic. Dilanjut di sini. Seret. Nah, wes intinya dia komplain langsung ke BL karena barang nggak sesuai. Akhirnya dia komplain langsung karena mungkin saya terima komplainnya, jadi barang diretur. Barang diretur sama dia. Ini diskusinya masih panjang sebenarnya di sini ini, nggak kelihatan. Saya lanjut langsung ke video yang dia upload. Ya. Video yang dia upload di YouTube sebagai bukti barang yang saya kirimkan rusak adalah ini. Sama yang seperti di WhatsApp dia. Sedangkan serinya di sini sudah jelas-jelas berbeda. DS2. Saya tidak melihat waktu itu bahwa ini adalah motherboard DS2. Nah, saya kirimkan lagi video unboxing dari barang yang dia kirimkan di sini. Nah, sip. Ini ya. Apa namanya? Ini resine. Kelihatan kan? Nah. Dah langsung di skip baik. Agak lama. Mati. Di sini saya baru sadar ternyata barang yang dia kirimkan serinya berbeda dengan barang yang dia retur. Karena yang saya jual adalah A68 S1 sedangkan yang dia kirim adalah A68 S2 DS2. Masih terekam ya? Kelihatan. Saya yakin banget karena barang yang saya kirim sebelumnya sudah tak tes waktu itu dan tak kirimkan. Nah, ini ya DS2 berbeda banget dengan barang yang saya sudah videokan tesnya, yaitu ini S1. Nah, ini sudah barang yang berbeda. Dia kasih video dari barang lain dikirimkan ke saya, begitu nyampe tak buka di sini ternyata bukan barang saya karena ini DS2, sedangkan barang yang saya jual di sini adalah S1. Itu yang membuat sebenarnya rumitnya itu ada di sini. Kalau memang itu barang saya rusak, saya terima, silahkan dikirim balik. Tapi ternyata yang dikirim balik oleh dia ini bukan barang saya. Kalau barang saya yakin barang saya kondisinya bagus karena semua barang saya selalu tak tes sebelum kirim. Nah, saya juga keberatan ketika dia menggunakan power supply abal-abal seperti ini. Karena power supply abal-abal seperti ini sudah melanggar catatan pelapak saya. PSU power logic ini, PSU bawaan casing, kualitasnya jelek. Material barangnya juga nggak begitu berat, nggak begitu bagus. Makanya biasanya lebih sering motherboard itu rusak karena pemakaian menggunakan power supply bawaan casing seperti ini. Wajar kalau memang motherboard yang dia kirimkan ini, tak kasihkan motherboard. Nah, ini motherboard yang dia kirimkan kondisinya rusak, kemungkinan karena dipakaikan PSU power logic seperti ini. Nah, tak kasih contoh nih Min, perbedaan antara PSU power logic dengan PSU yang bagus. PSU power logic ditimbang ya beratnya cuman 800 min 792. Tak kasih ini power supply yang bagus. Nah, ini power supply yang bagus 80 plus, harus ada 80 plus minimal. Ini 87. Ini 80 plus Super Flower. Ini si Sonic 80 plus.
CX 500 Corsair ini 80 plus. Ini Corsair, ini Cooler Master, ini Silverstone walaupun cuma 450 watt, dia ini 80 plus sudah gold. Minimal punya saya harus 80 plus bronze ngetesnya, karena itu standarnya orang-orang komputer itu seperti itu. Sekarang coba ditimbang beratnya, ya tak timbang ulang min, ya antara yang bagus dengan yang abal-abal materialnya beda min. Ini ya beratnya 2 kilo lebih 78. Ini belum termasuk kabel-kabel bawaannya dia, karena dia ini kabelnya lepasan. Sedangkan saya ngetesnya pakai power supply yang ini. Nah 80 plus, minimal 80 plus untuk memastikan barang saya aman. Kalau dites pakai power supply abal-abal power logic seperti ini, ya itu sudah menyalahi catatan pelapak saya, maka itu sudah di luar garansi saya. Terlebih lagi ternyata barang yang dia kirimkan bukan barang saya, karena ini adalah serinya A68 HMDS2, sedangkan punya saya adalah S1. Antara DS2 dan S1 juga wis pasti berbeda. Jadi ini bukan motherboard saya. Kemarin ini juga sudah dites positif. Di sini sudah modar memang, karena mungkin menggunakan power supply abal-abal sebelumnya. Ditesnya pakai power supply abal-abal. Kalau power supply bagus, tak jamin barang insya Allah awet min. Wes, mungkin itu klarifikasi dari saya. Saya pedagang beneran, bukan pedagang abal-abal, karena saya di sini juga wis cukup. Pemasukan saya dari Bukalapak cukup. Ya, itu Said Maliki, itu gurunya guru saya. Saya di sini cari barang halal, bukan cari musuh, juga bukan cari barang sing subhat. Feedback saya sudah 1069, pembeli 100% puas. Terus juga saya di sini kebetulan juga main di Tokopedia, di Shopee juga. Statistik saya bagus. Terus saya juga setiap barang yang saya jual, sebelum tak kirim selalu tak videokan, jagani min, untuk yaitu tadi, kalau ada buyer nakal seperti Scout komputer ini. Nah, dah wes. Tuh sekian dari saya min, matur suwun. Moga bisa jadi tambahan bukti. Ya, sekian, assalamualaikum.